adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharib syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ae berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong ngono lawan. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Diujar-ujari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kakean utang mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rapi sensitif. Nah ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana. Itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka Pak sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar. Pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang semurut saja misalnya apa? Wa sirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsun wa amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul ara'aitakum in atakum adzabuhu kul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU gak mau ngundang misalnya salah undangan macam-macam tuh. Tapi wong keramat itu bebas hambatan. Lala rabi keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti si hotul jasmi, apa sigot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah meredaksikan aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin
bandang fayursila alaikum qasifam minar rih fayuhrikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main, karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana, saya jawab tadi sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhrikakum bima kafartum. Kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Iki nuduh ngaceh kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat yang Aceh, rak maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa, karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafih melarat, Qur'ane ra barokah. Yo, ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean nggo duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah bukti ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu, enggak mesti semua yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki adab. Umume wa may takila ala makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk gharik yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuhrikakum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lo coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid.
Orang yang mati kurban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo, milih sing husnudzon ya berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan, sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Debolo ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu kan. Hobinya itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan itu rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran ora usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ra perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuha, kira olah terus melok negur tuha aku walat. Lho tuha wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa kiai ini aja. Paham jelas ya? Mak aku lah sak uni-uniku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling. Nek enggak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan lho. Mas, tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku makine ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang Yunus saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarahnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam tampil orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocar kati yang saya pertahankan satu. Mope. Bareng barguling, wah ini masih. Mereka latihan Mama, ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini kowe ora usah nak wilih sebagai adab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar.
Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik. Kula bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kula kemarin tidak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kula. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi zahirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil kowe bima amantum. Boyo mikir, ngene yo, seudon ora usah dilembagakno, seudon. Lah wong seudon kok dalil. Ijak ana panggunge lho. Wong suudon siri wae elek men suudon kok dikei panggung. Jajak bisa. Nek suudon kok dilembagakno. Tak lawan yakin dunia. Wes lampu swarga lah tak protes nek wis aku tetep. Bahaya itu bahaya sekali. Ora terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, napa? Potensi. Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat kulli. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa digenti sing luwih enom, wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulai neh. Ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai kalau ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa nek ora pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas yo dunya tak lama. Amae Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak aku. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi musuh aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan bal ngenyek. Oh yakin wis ora yakin. Oke, ana awwaluman yajsu baina yadir rahmanil khusuma. Yatsu itu apa sungkeman sama kata jasa yatsu siswa. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono harinya. Sowan wong kedilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Nggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar. Apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid blas ya. Sama saja. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Cuma keok kan ngono. Ora nih sing koyo munib kan, ape delok rawani. Mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh, tak salati mimit ngono. Nak salat mayit takbir piro? 4. Khusus kowe 7. Itu cek 8. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa galiran nanya. Loh aku lu ahli fikih ora usah mbok debat kan banyak mengatakan Allahu Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih 4 ae. 4 ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku piro jadi 7 Mas. Itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu.
Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana, kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada, ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran yo jelas, hadis qudsi ini jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong waji ra bener kan. Wah semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengen tak catet tenan. Kalau kan di swarga ngenteni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman yajsu bena yadai rahman lil khusuma. Saya pertama orang sing sumpan yang pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku amantum kok waca bima kafartum. Lagi lafate wis salah kowe. Lho nek fayuhriku mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartu. Iku wilayah pangeran. Kok saiki misale iki melarat terus sebab apa? Kan kita rata-rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean nabi bisa. Terus orang lain komentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Ya sak uni-unine nek wong iki, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti gak karena itu, berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono, ya sempo ora roh, tak ono pangeran. Kaya ono wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok. Kan kita ora roh. Iku pen pangeran sing ngendikan itu pangeran, kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku? Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila fin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke saking supane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka kadose. Oh cangkemmu bab ilmu dimuni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodho. Mboten ngertos. Oh ya kafir ya sembrono. Takoki pangeran puasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan kok mari neraka ya itu. Kudu pede, anak bab iku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarah apa wae jelas ngongkon Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh jumlahe apa wae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki kowe sampeyan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mubalek lah ya ora roh, nak bab iku ora roh. Nak bar pidato untuk apa roh, tapi nak bab iku ora roh. Mesti to ala ora blojok ini ya. Wah, buat takoki itu khotimah yo nek ora roh. Nak bar pidato untuk apa lek roh. Jadi ana sing roh ana sing ora roh. Pak Munib ini roh Mas, hukume jenggoten roh. Wani nglakoni berarti roh. Jadi sunat, wani ngelakoni itu sunat. Tapi ngelakoni sunat ngapal Quran orang wani. Nah wani tak semak cek tak kayak ibu. Enggak khatamane urunan Mas. Kebur ya. Ya urunan ya. Oh oke bapak. Kemudian Mas. Kebur. Mulai ini kan cek umur piro cek cukup iki. Piro? Oh, ngatasi 10 tahun kas. Digawe paling goblok cek 10 tahun. Apa meneh nak cerdas? Nak cerdas 1 tahun. Iya. Sangulan. Oh. Wis siapa sangulan? Tegal mulai. Oh kak
Kebune. Siap. Siap. Aku lah ya urun yakin. Duit rajane nanti mau tuku kebun. Wong keramat mau tuku kebun. Atau ngenteni pidato piro suwi ya. Balik suwi. Wong keramat cepet to. Ya jadi kula paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul ara'aitum minatakum kadza wa kadza. Misalnya in ara'aitum arakum kadza. Terus seperti itu amintum itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah napa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, dat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras ya mangan, ra iso gawe banyu ya ngombe. Karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas. Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing ra balik udah duwe. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Juga di mubalek wis nyangoni. Wis nyangoni coba. Wah, duwe akeh mubalek, malah juga nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikhatil jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kamu. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dom yo. Wah, awas ya orang. Wes akeh murid kula nak di keyakinan ndak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisine pangeran sunnatullah hubungannya mbek kawulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata baca aku ra ahli sunah namaknani majibno. Mari ahli sunah nadarani apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudnya kula yo kan. Wis jelas istilahnya kan kata barok hukum ala nafsi rahmah. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmah. Makanya lho kula ahli sanah tulen Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go maknani ayat iku mau. Mergo nek dhewe apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ana wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya maknane kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah. Tapi tetap sifatnya potensi. Mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kece. Iku imma Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang syubhat. Iso wae sing ngundang koruptor. Terus Allah kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadab sithik-sithik. Kan kita tidak pernah tahu. Kalau nggak pernah tahu ya sudah potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikire donga, iku nek arah kutah ra dikekno aku. Ya sudah, akhirnya ditakdir buta karena Allah ngerespon pitik iku ya makhluke pangeran. Mergo roh hafite medheti nek arah kutah. Ora kebeberan. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru Mbah Mun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukakan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, ini sudah tidak mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono. Ujung-ujungnya buat darun
damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut dam. Lo coba kalau saya ekstrim sama hafid itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sa ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal hafid-hafid, tak tes kok lali ayat itu nglakoni dosa gede ya ta ora? Ning hadis-hadis. Dosa paling gede yo. Wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu, pakai sanukri kafalatansa illa masya Allah ini materi masya Allah. Macam pangeran direncana sing lali sesuai kehendak. Allah ya sing lali bendo PDW sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem nggo Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki ya dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling tapi nak nglakoni kafaroi dosa ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Wah, yakin tak kei wektu tenan wis aku bae sibula tak kei wektu. Spesial. Swala usir. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe aja geman pe nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa ada. Mergo Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane nek ayat ya qul araaitum qul araai takum aamintum. Ning kene ya redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal, kecuali Allah menfonis, misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena azab ya kita sami'na wa ta'na karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya mudik keceblokan meteor ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu di sini Jombang juga perkara ngono. Sopo iku? Ponari. Mergo pangeran wae ana ngono wae nyatane dadi duwe. Ora usah hukume khurafat dan bid'ah jelas rezeki. Nah hukumnya khurafat bener mah, tapi kan tetap dadi